Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan atau langkah-langkah menggunakan toolbar draw. Ini ya, toolbar draw antara lain ada line, circle, arcs, rectangle, fillet, text, dan point. Baik, kita langsung saja. Baik, kita langsung saja mulai. Pertama di sini ada beberapa tool yang mana saya bagi menjadi pertama ini toolbar draw yang terdiri dari line ya. Pertama line ini apa sih? Line ini berfungsi untuk membuat garis lurus berbagai arah secara vertikal, horizontal maupun dengan arah yang lain. Kemudian ada spline. Spline ini berfungsi membuat garis kurva dengan titik poin tertentu. Ada dua jenis titik poin untuk membuat spline ini, yaitu titik poin control vortex dan titik poin interpolation. Selain spline ini juga ada curve, equation curve, dan break curve. Baik, kita langsung coba saja untuk line. Teman-teman bisa mengklik di sini, bebas ya. Misalnya teman-teman ingin membuat panjang garis 20 mm, kemudian dengan sudut misalnya 90 derajat. Nah, bisa juga mengatur sudut dan panjang dari sebuah garis. Kemudian ada juga spline ini berfungsi untuk membuat kurva tadi ya. Untuk membuat kurva yang teman inginkan. Atau dengan interpolation bisa juga. Ya, mungkin itu saja ya untuk line dan spline-nya. Untuk equation curve-nya dan break curve-nya mungkin teman-teman bisa mempelajari di tempat lain karena yang dibutuhkan untuk pemula hanya line dan spline sendiri. Kemudian kita lanjut ke membuat circle. Ada 3 cara untuk membuat lingkaran atau circle, yaitu pertama center point circle, tangen circle, dan ellipse. Center point ini berfungsi untuk membuat circle atau lingkaran dengan menentukan center point dari circle. Kemudian secara dinamis tentukan radius circle dengan mengarahkan kursor dan mengkliknya. Kita tentukan center point-nya, kemudian kita tentukan radius yang diinginkan, misalnya 50 mm lingkarannya. Kemudian ada tangen circle. Untuk tangen circle sendiri, teman-teman harus membuat line terlebih dahulu. Karena tangen circle kan membuat circle dengan membuat 3 sisi terlebih dahulu untuk menentukan diameter dari lingkarannya. Seperti ini ya teman-teman. Misalnya kita buat line-nya dulu. 3 line, 3 garis yang berbeda. Nah, terus kita akan membuat lingkaran di antara 3 garis ini menggunakan tangan. Kita tinggal klik tangan, circle, kemudian kita klik 3 garisnya. Nah, maka akan terbuat lingkaran dengan sisinya menyentuh sisi garis ya, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman sampai sini bisa paham. Kemudian ada ellipse. Ellipse ini sama dengan circle tadi, berfungsi untuk membuat circle yang berbentuk ellipse atau lonjong dengan menentukan center point, kemudian tentukan jarak sumbu pertama dari center point dengan menggeser kursor, dan selanjutnya menentukan jarak sumbu kedua dari center point. Contohnya gini, kita tentukan sumbu pertama, kemudian titik keduanya, nah baru kita bisa mengukur berapa besar elips yang diinginkan. Nah, mungkin sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Kita hapus. Kita lanjut ke art. Atau pertama kita lanjut ke rectangle dulu ya. Rectangle ini fungsinya untuk membuat kotak persegi panjang atau bujur sangkar. Di sini terdapat beberapa cara dalam membuat rectangle. Yaitu ada 2 point, 3 point, 2 point center, 3 point center. Selain itu juga teman-teman dapat membuat slot dan poligon. Kita contoh membuat 2 point rectangle ya. Pertama itu tentukan titik pertama sebagai titik awal dari rectangle. Kemudian titik kedua untuk menentukan panjang serta lebarnya. Ini bisa teman tentukan juga berapa ukuran yang diinginkan. Kemudian ada 3 point rectangle. Kita hapus terlebih dahulu. 3 point rectangle ini sama tadi kayak 2 point rectangle, hanya saja titik pertama sebagai titik awal rectangle,
Kemudian tentukan titik kedua, titik pertama, titik kedua, dan jarak untuk sisi pertama, lalu tentukan titik ketiga, titik ketiganya berapa. Itu membuat persegi panjang. Kemudian ada membuat busur juga, ini sama tadi ya, 2 point, 3 point center sama. Kemudian teman-teman bisa membuat slot juga di sini. Slot itu sama tadi, berbentuk slot maksudnya ya. Tentukan titik pertama, kedua, kemudian berapa ukuran slot yang diinginkan. Kemudian slot ada poligon juga. Poligonnya teman-teman sisinya mau 6 atau 8 bisa juga. Misalnya gini, ini sisi 6, tuh teman-teman bisa mengubah sisinya 8 gitu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita lanjut dengan membuat busur atau arch. Toolbar arch ini dipergunakan untuk membuat busur. Ada 3 cara pembuatan busur, yaitu 3 point arch, kemudian tangan arch, dan center point arch. Untuk 3 point arch sendiri, membuat busur dengan 3 titik, yaitu dengan titik awal, lalu titik akhir, kemudian tentukan radiusnya. Kayak gini, pertama kita buat line dulu misalnya ya, contoh. Di sini, kemudian kita buat arch-nya 3 point arch, misalnya di sini 1, 2. Nah, kita tentukan titik ketiganya. Misalnya mau 100 mm lebar arch-nya, radiusnya maksudnya. Oke. 100. Oke, misalnya gini ya. Nah, ini cara membuat arch sendiri. Untuk tangan arch sendiri, kemudian ada tangan arch. Tangan arch ini digunakan untuk membuat busur yang tangan sial terhadap suatu garis kurva yang sebelumnya sudah ada pada sketsa. Dengan titik akhir endpoint pada garis tersebut sebagai titik awal busur. Maksudnya gini ya, tangan arch itu teman-teman dapat membuat busur jika sudah ada garis sebelumnya. Misalnya gini, ini sudah ada garis sebelumnya kan, ditinggal buat aja arch-nya mau gimana. Kemudian ada center point arch. Ini sama tadi kayak sebelumnya, tinggal klik titik 2 dan 3 sehingga akan terbentuk busur. 1, 2. Nah, mau seberapa besar busur yang teman-teman inginkan. Nah, mungkin sampai arch ini bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian kita lanjut dengan membuat fillet. Fillet dan chamfer. Fillet sendiri digunakan untuk membuat radius atau setengah lingkaran pada sudut geometri. Sedangkan toolbar chamfer digunakan pada sudut dari sebuah profil untuk membuat sudut tersebut patah dengan jarak tertentu. Caranya gini, misalnya kita buat rectangle dulu, persegi panjang. Nah, tinggal kita tekan fillet, kemudian kita tentukan tempat mana yang ingin kita buat fillet. Nah, ini misalnya kita mau ukurannya 10 mm. Salah ya, fillet tadi. .50 misalnya, lebih besar lagi ya. Biar kelihatan filletnya. Ini kelihatan teman-teman. Oke, kita besarin lagi 100. Nah, ini kayak rectangle-nya kebesaran. Oke, kita besarin lagi, filletnya 500 misalnya. Nah, teman-teman ini. Ini fillet, contohnya fillet ya. Nah, kemudian di selain fillet ini ada chamfer tadi. Chamfernya misalnya kita buat rectangle terlebih dahulu. Kecil aja rectangle-nya.
Kalau chamfer ini dia sudutnya tidak berupa radius ya, 20 mm misalnya. Masih kecil ya teman-teman, 50. Baik, kita buat 150. Nah, ini ya teman-teman, contoh chamfernya. Jadi berbeda ya antara fillet dan chamfer sendiri. Fillet itu berbentuk radius itu lingkaran gitu. Kalau chamfer itu dia sudutnya itu kayak sudut tegak lurus ya. Baik, sampai sini mungkin teman-teman bisa memahaminya. Kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita lanjut ke teks. Teks ini teman-teman dapat membuat teks ya. Caranya kita klik teks, kemudian kita blok sebesar apa teks yang kita inginkan. Nah, tinggal kita masukkan teksnya. Misalnya pendidikan, teknik otomotif, UPI. Tinggal kita klik OK. Teman-teman juga dapat mengatur ukuran teksnya ataupun jenis huruf yang digunakan. Oke, mana nih teksnya? Nah, mungkin itu saja teksnya. Kemudian ada poin. Poin sendiri digunakan untuk membuat titik ya di tempat yang teman-teman inginkan. Misalnya teman-teman membutuhkan titik tambahan, maka dapat membuat titik tersebut. Yang mana titik ini dapat dijadikan patokan dalam membuat geometri baru, misalnya membuat lingkaran dari titik yang telah teman tetapkan. Baik teman-teman, mungkin itu saja mengenai penggunaan toolbar draw. Semoga bermanfaat. Terima kasih.